Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Untuk kali ini saya ingin melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan relasi dan fungsi. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti pembelajaran berikut. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Untuk yang pertama, pengertian fungsi. Perhatikan gambar diagram panah relasi himpunan A ke himpunan B berikut. Pada gambar 1 ada himpunan A dengan anggota A, B, C, dan D. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. A dipasangkan dengan 1, B dan C dipasangkan dengan 3, D dengan 4. Pada gambar kedua, himpunan A dengan anggota A, B, C, dan D, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. B dipasangkan dengan 1 dan 2, C dipasangkan dengan 3 dan 4. Coba kita amati kedua gambar tersebut dan temukan perbedaan-perbedaannya. Untuk perbedaannya, pada gambar 1, untuk yang pertama, setiap anggota himpunan A atau himpunan pertama mempunyai pasangan pada himpunan B atau himpunan kedua. Pada gambar 2, ada anggota himpunan A atau himpunan pertama tidak punya pasangan pada himpunan B atau himpunan kedua. Perbedaan yang kedua, setiap anggota himpunan A atau himpunan pertama mempunyai pasangan tunggal di himpunan B atau himpunan kedua. Sedangkan pada gambar kedua, pasangan anggota himpunan A atau himpunan pertama ada yang lebih dari satu pada himpunan B atau himpunan kedua. Sehingga pada gambar pertama ini yang disebut fungsi atau pemetaan. Sedangkan pada gambar kedua bukan fungsi. Jadi, yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan antara himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan atau mengawankan setiap anggota himpunan A atau himpunan pertama tepat pada satu anggota himpunan B atau himpunan kedua. Mari kita perhatikan fungsi atau pemetaan pada gambar berikut. Di sini ada himpunan A dengan anggota terdiri dari Alda, Andi, Tegar, Indri. Dan himpunan B dengan anggota bersepeda, berenang, bermusik. Di mana himpunan A ke himpunan B ini dipasangkan dengan mempunyai hobi. Sehingga Alda dan Andi mempunyai hobi bersepeda. Tegar dan Indri mempunyai hobi bermusik. Dari gambar diagram panah tersebut, di mana ini merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka untuk domainnya adalah himpunan A, sedangkan kodomainnya adalah himpunan B. Untuk ring atau daerah hasil adalah merupakan himpunan dengan anggota dari himpunan B atau kodomain yang menjadi pasangan dari anggota himpunan A atau domain, yaitu bersepeda dan bermusik. Sehingga didapatkan sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu A.
setiap anggota himpunan A atau himpunan pertama mempunyai pasangan di himpunan B atau himpunan kedua. Sedangkan yang B, setiap anggota himpunan A atau himpunan pertama dipasangkan tepat satu pada anggota himpunan B atau himpunan kedua. Sekarang kita akan menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan M dan banyak anggota himpunan B sama dengan N, maka banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B didapatkan dengan NB dipangkatkan dengan NA sama dengan N pangkat M. Sedangkan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A adalah NA dipangkatkan dengan NB sama dengan M pangkat N. Sekarang saya akan memberikan contoh. Diketahui A himpunan dengan anggota 1, 2 dan B himpunan dengan anggota A, B, C. Maka tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan dan sebutkan untuk fungsi atau pemetaan tersebut dari himpunan A ke himpunan B, sedangkan yang B dari himpunan B ke himpunan A. Untuk jawabnya, jika banyak anggota himpunan A yaitu NA sama dengan 2 dengan anggotanya tadi adalah 1 dan 2, dan B dengan banyak anggota 3 dengan anggotanya A, B, dan C, maka banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B akan sama dengan NB dipangkatkan dengan NA sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sekarang bagaimana kita akan menyebutkan fungsi-fungsi atau pemetaan tersebut? Nah, di sini sudah saya gambarkan. Dari himpunan A ke himpunan B ada 9 fungsi atau pemetaan. Kemudian untuk yang B, banyak fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A akan sama dengan NA dipangkatkan dengan NB sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A ada 8. Bagaimana kita akan menggambarkan fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A? Seperti pada jawaban yang A tadi, sudah saya gambarkan banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Sesuai dengan perhitungan rumus tadi, banyaknya pemetaannya ada 8. Kemudian, saya lanjutkan dengan notasi fungsi. Suatu fungsi dapat dinotasikan dengan huruf F, G, H, dan seterusnya. Fungsi F yang menghubungkan anggota himpunan A dan himpunan B dapat dinotasikan dengan F.2 A panah B. Sehingga jika X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B, maka fungsi F dapat dinyatakan dengan
f(2) x panah y atau f(2) x panah fx, sehingga bisa dikatakan bahwa y sama dengan fx. Nah, untuk penulisan pertama ini dan kedua, yaitu fx panah y atau fx panah fx, ini namanya notasi fungsi. Sedangkan untuk daerah hasil yang mana dituliskan y sama dengan fx, ini merupakan rumus fungsi. Sehingga dari fungsi himpunan A ke himpunan B tersebut dapat digambarkan pada diagram panah berikut. Ini himpunan A, himpunan B dengan anggota X, Y. Maka di sini X panah Y, atau anggota himpunan A sama dengan X, anggota himpunan B sama dengan Fx, maka X panah Fx. Maka bisa diartikan bahwa Y sama dengan Fx. Untuk domain adalah himpunan A, sedangkan kodomainnya adalah himpunan B. Sedangkan Y atau Fx ini disebut sebagai hasil atau nilai fungsi atau bayangan. Sekarang saya akan memberikan contoh. Suatu fungsi dinotasikan dengan f(2) x panah 2x plus 1 dengan daerah asal x sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka tentukan A. rumus fungsi, B. daerah hasil fungsi untuk daerah asal atau domain X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Jawab, suatu fungsi dinotasikan dengan f(2) x panah 2x plus 1 dengan domain atau daerah asal X sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang A, rumus fungsi untuk notasi fungsi tersebut adalah fx sama dengan 2x plus 1. Untuk yang B, daerah hasil untuk domain atau daerah asal X sama dengan 1, 2, 3, dan 4 adalah X sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 2, 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 5. X sama dengan 3, 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. X sama dengan 4, 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi, untuk daerah hasil atau ringnya merupakan himpunan dengan anggota 3, 5, 7, dan 9. Kemudian untuk contoh berikutnya, suatu fungsi dinotasikan dengan f(2) x panah setengah x min 1 untuk x bilangan bulat. Maka tentukan untuk yang A, rumus fungsi, B, bayangan dari min 4 dan 6, C, jika fx sama dengan 11, tentukan nilai x. Sekarang untuk jawab, suatu fungsi dinotasikan dengan f(2) x panah setengah x min 1 dengan x bilangan bulat. Maka untuk rumus fungsinya sama dengan fx
sama dengan setengah X min 1. Untuk yang B, bayangan dari min 4 dan 6, X sama dengan min 4, maka setengah kali min 4 dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. X sama dengan 6, setengah kali 6 min 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi, bayangan dari min 4 dan 6 adalah min 3 dan 2. Kemudian, untuk yang C, jika fx sama dengan 11, maka nilai x adalah fx sama dengan 11, di mana fx sama dengan setengah x min 1, ekuivalen 11 sama dengan setengah x min 1, ekuivalen setengah x sama dengan 12. X sama dengan 12 kali 2. X sama dengan 24. Jadi, nilai X sama dengan 24. Untuk contoh berikutnya adalah suatu fungsi dinotasikan dengan f.2 X panah AX plus B untuk X bilangan bulat. Untuk F3 sama dengan 7 dan F-4 sama dengan min 7. Maka tentukan A nilai A dan B rumus fungsi. Untuk jawabnya, yang A, jika fungsi F dinotasikan f.2 X AX plus B, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan AX plus B. Sehingga F3 sama dengan 7, di sini mempunyai arti bahwa nilai fungsi F untuk X sama dengan 3 sama dengan 7 akan menjadi 3A plus B sama dengan 7. Ini untuk persamaan pertama. Untuk F min 4 sama dengan min 7 mempunyai arti bahwa fungsi F untuk X sama dengan min 4 nilainya sama dengan min 7. Sehingga menjadi min 4A ditambah B sama dengan min 7. Ini untuk persamaan kedua. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 didapat 3A plus B sama dengan 7, min 4A ditambah B sama dengan min 7. Maka kita akan menentukan nilai variabel A dan B. Untuk menentukan nilai variabel A dan B, dari kedua persamaan ini bisa kita tentukan dengan menggunakan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Di dalam menggunakan eliminasi, kita harus menyamakan terlebih dahulu variabel yang akan kita hilangkan atau kita jadikan 0. Di mana kalau sudah sama, berarti tinggal kita operasikan berikutnya. Tetapi kalau belum sama, harus disamakan terlebih dahulu nilai koefisien variabelnya dengan menggunakan KPK dari koefisien variabel tersebut. Nah, di sini saya akan menghilangkan B, di mana koefisien variabel B-nya masing-masing adalah 1. Kemudian, pada koefisien variabel B dilihat apakah kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Kalau kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, maka kedua persamaan itu
dikurangkan. Tetapi kalau misalnya tidak sama, artinya bahwa positif dan negatif atau negatif dan positif, kedua persamaan itu dijumlahkan. Nah, di sini untuk koefisien variabel B keduanya positif, maka kita kurangkan. Jadi, persamaan yang pertama dikurangi persamaan kedua. 3A dikurangi min 4A sama dengan 7A. B dikurangi B sama dengan 0. 7 dikurangi min 7 sama dengan 14. Sehingga 7A sama dengan 14. A sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai A. Kemudian kita tentukan nilai B. Dengan cara bagaimana? Jika A sama dengan 2, maka disubstitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama, boleh yang kedua. Di sini saya mengambil persamaan pertama, yaitu 3A ditambah B sama dengan 7. Maka menjadi 3 kali 2 ditambah B sama dengan 7. B sama dengan 7 dikurangi 6. B sama dengan 1. Jadi A sama dengan 2 dan B sama dengan 1. Untuk yang B, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 1, maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b menjadi fx sama dengan 2x plus 1. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini untuk penyelesaian dari contoh tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan soal latihan, di mana di sini ada beberapa nomor soal latihan. Dan saya harapkan pada kalian semua untuk mengerjakan soal-soal latihan tersebut, sekaligus untuk berlatih ataupun juga untuk memperdalam tentang fungsi. Kiranya pada pertemuan kali ini saya akhiri terlebih dahulu dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih.